kami jawab dan kami sampaikan kepada narasumber. Silahkan Ibu Ani. Baik, Saya saya persilahkan konfirmasi waktunya. kembali ya Bu Gesa, berarti saya nanti sampai pukul 11, karena teman-teman yang di daerah itu jam 12 istirahat ya. Jadi pas jam 11 ya Bu Gesa ya? Benar Bu, jam 11. Untuk Bapak Ibu yang Baik, beristirahat nanti, karena ini disiarkan langsung melalui live YouTube, jadi nanti setelah acara selesai itu bisa ditonton kembali Bu. Jadi nanti bisa ditonton eh, ulang apabila ketinggalan, seperti itu. baik. Terima kasih Ibu Moderator. Izin ya untuk share screen Bu Gesa. Silakan Bu. Baik, untuk materi juga Bapak Ibu kami sampaikan juga akan kami berikan di akhir ya Bapak Ibu. Jadi khusus kolom chatroom bisa difokuskan pada pertanyaan kepada narasumber, seperti itu. Sudah kelihatan? Sebentar Bu, Mbak sepertinya Gesa masih sudah? loading ya. Udah? Oh, belum di-share ya? Iya, belum, masih loading Bu. Sudah? Masih belum terlihat Bu Ani. Belum kelihatan. Di sini sudah. Berarti Sudah saya ulang ya. di-share ulang Bu, ya. Oh, baik, baik. Udah kelihatan, Dek? Masih itu Bu, masih Windows-nya ini. Jadi materinya belum terbuka. Itu Materinya Bu, belum mungkin kebuka. Ibu share screen-nya di materinya. Materinya jangan ditutup dulu Bu, jadi materinya dibuka dulu baru share screen. Iya, sebentar. 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 Saya mulai dari awal ya. Iya, materinya dibuka dulu Bu, baru share screen. Ini juga karena ada pertanyaan mengenai arsip statis, jadi Bapak Ibu mohon pertanyaan-pertanyaan juga difokuskan kepada pengelolaan arsip dinamis dulu, karena terutama pada instrumen pengelolaan arsip dinamis, kemudian penciptaan arsip seperti itu. Jadi karena ini BIMTEK berseri, jadi Udah Bapak Ibu kelihatan, Dek? sabar. Sudah kelihatan Bu. Sudah. Baik. Silakan Bu Ani. Baik, Bu Gesa, terima kasih. Bapak Ibu masih tetap semangat, Bapak Ibu? Bapak Ibu, Masih, suaranya nggak iya Bu, kedengaran ya. masih di mute. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama, yang kami hormati para peserta bimbingan teknis, Arsiparis penyetaraan di lingkungan apa nih? Seluruh Indonesia ya Mbak Desa ya yang hadir ya. KD 1 Baik. sih Bu, umumnya Bu. Oh, Khususnya satu KD B 1. saja. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saya Satriani, saya arsiparis ahli media di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Pada hari ini akan memberikan materi tentang pengurusan surat, Bapak Ibu. Jadi materi saya hari ini adalah pengurusan surat. Tadi Bu Anita sudah menguraikan 4 instrumen dari pengelolaan arsip dinamis. Nah, kami masuk ke pengurusan surat untuk pemerintahan daerah. Baik. Nama saya nggak perlu saya perkenalkan ya Bapak Ibu ya. Saya sudah nama Satriani, Bapak Ibu pasti udah pernah kalau ke Arsip Nasional ketemu sama saya di lantai 6 ya Bapak Ibu. Kita langsung masuk materi aja. Adapun materi kami hari ini Bapak Ibu yaitu satu
Bu Ani, maaf, ini Materi kok yang akan nggak jalan disampaikan, lagi ya, Bu ya? apanya, Dek? Sepertinya materinya nggak jalan lagi, Bu. Di Iya, Tidak usah di itu mungkin ya, Bu ya. di apa, sayang? Di itu masih masih slide pertama, Bu. Masih slide pertama, sebentar. Udah? Masih belum, Bu. Kayaknya mungkin langsung di situ saja, Bu. Nggak usah di slideshow. Jadi langsung Oh diklik di gitu. situ. Karena nggak Baik, muncul Bu baik, ininya. baik. Langsung di Jadi PowerPoint. di Nah, itu sudah jalan, Bu. ya, baik, baik. Jadi nggak usah slideshow ya. Baik. Tadi kayaknya nggak bisa, Bu. Baik, Bapak Ibu, jadi materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah pengurusan surat, Bapak Ibu. Pengurusan surat di pemerintahan daerah. Adapun bahasan yang akan kita bahas, Bapak Ibu, pada siang hari ini adalah di pengurusan surat itu apa aja sih yang harus dilakukan. Kemudian pertama-tama adalah dasar hukumnya, dasar hukum dari pengurusan surat apa aja. Kemudian yang kedua, pengertian suratnya sendiri, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, tujuan. Apa tujuan dari pengurusan surat? Keempat, permasalahan apa saja yang kita alami atau kita temui atau yang kita hadapi dalam pengurusan surat. Kemudian yang kelima adalah asas pengorganisasian pengurusan surat. Keenam, pedoman kerja dari pengelolaan pengurusan surat. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu, penulisan tanggal surat. Kapan saat tanggal dan surat itu harus dicantumin ditaruh. Kemudian proses pengelolaan faktor penanganan surat, proses pengelolaan surat masuk, proses pengelolaan surat keluar. Kemudian penomoran surat seperti apa kalau surat keluar, Bapak Ibu. Nomor 12, penanganan surat, dan terakhir sarana apa saja yang diperlukan ketika melakukan penanganan surat. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu dasar hukum. Adapun dasar hukum yang kita gunakan Bapak Ibu dalam pengelolaan surat yaitu kembali ke undang-undang, yaitu Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Kemudian yang kedua, dasar hukum yang kedua adalah PP 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, adalah Perka Andri nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman umum tata naskah dinas. Jadi yang Perka Andri nomor 5 ini sudah mengatur dan mengakomodir tentang arsip yang tercipta dari elektronik. Ya, karena kita Bapak Ibu saya rasa sudah pada paham kita mengenal sekarang ada aplikasi baru Bapak Ibu yaitu namanya aplikasi Sri Kandi. Lanjut, kemudian sebelum kita masuk ke lebih jauh, kita harus tahu Bapak Ibu, daur arsip itu seperti apa. Jadi ada 3 tahapan, yaitu penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, seperti yang Mbak Gesa tadi sampaikan, kalau di pemeliharaan itu ada pemberkasan ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang pertanyaan tentang pemberkasan, itu ada waktunya Ibu. Besok baru ada materi khusus tentang pemberkasan. Kemudian yang terakhir ada penyusutan. Nah ini ada materi khusus juga Bu, di hari kedua dan ketiga. Baik, kita masuk ke pertama dulu, pengertian surat. Nah pasti saya tahu Bapak Ibu sudah paham. Apa sih itu surat? Di sini disebutkan bahwa surat adalah pernyataan secara tertulis, segala bentuk corak yang digunakan sebagai sarana komunikasi, Bapak Ibu. Jadi di sini adalah sarana komunikasi untuk penyampaian informasi kepada pihak lain. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, adalah surat dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis. Dinas dalam artian adalah unsur pemerintah dalam hal ini, dari dinas ke dinas atau dari kementerian ke kementerian. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, pengurusan surat adalah kegiatan penanganan surat masuk, surat keluar, meliputi penerimaan, pencatatan, pengarahan, pengendalian, dan pengiriman surat
di lingkungan pemerintah, baik itu di daerah maupun di pemerintah pusat, Bapak Ibu. Kemudian apa aja sih sarana untuk melakukan pengelolaan surat, yaitu surat tadi sudah disebutkan bahwa surat itu ada 3, itu surat dinas antara organisasi, dalam hal ini organisasi pemerintah. Kemudian dulu kita mengenal faksimiles, walaupun sekarang sudah melalui email dan WA dan lebih canggih Bapak Ibu. Tapi dalam hal ini saya tetap harus mencantumin karena ini adalah bagian dari surat itu meliputi apa aja, seperti itu. Kemudian surat itu Bapak Ibu kita bisa golongkan dalam beberapa, yaitu ada penggolongan surat. Menurut jenisnya Bapak Ibu ada namanya surat terbuka dan surat tertutup. Yang mana yang surat terbuka dan mana yang surat tertutup. Pasti Bapak Ibu sudah paham, dan apalagi yang pernah di TU ya. Kemudian surat diklasifikasikan menjadi menurut isi informasinya, yaitu tadi sudah disampaikan sama Ibu Anita kalau menurut isi informasi ada surat namanya rahasia, dan rahasia, sangat rahasia dan penting dan biasa. Nah, ini diatur Bapak Ibu di Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis yang namanya SKKAD. Jadi siapa aja yang boleh akses sudah diatur di SKKAD. Kemudian Bapak Ibu, untuk tingkat kecepatan penyampaian, ada namanya sangat segera, segera, dan biasa. Nah, biasanya dulu kita mengenal sangat segera itu lewat patas Bapak Ibu. Jadi biaya pengirimannya lebih besar, lebih mahal dibanding kalau yang berkategori biasa. Kemudian di surat juga kita mengenal ada surat terbuka, yaitu surat yang isinya tidak khusus ditujukan kepada seseorang pejabat tertentu atau unit kerja tertentu, atau surat tersebut dapat dibuka. Jadi surat terbuka ya, terbuka bisa dilihat oleh siapa saja Bapak Ibu. Nah, surat terbuka ini terdiri atas surat penting dan surat biasa. Kemudian kalau yang disebut surat penting adalah surat yang mengandung informasi yang sangat penting bagi instansi dan memerlukan tindak lanjut administrasi. Misalnya contohnya surat masuk adalah misalnya permintaan pendampingan Bapak Ibu, itu bersifat penting, jadi harus dibalas. Kemudian surat biasa Bapak Ibu. Surat biasa dalam hal ini ialah memerlukan tindak lanjut administrasi serta informasi yang terkandung di dalamnya berupa pemberitahuan yang sifatnya umum. Nah, contohnya di sini adalah misalnya surat undangan. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut ke surat yang kategori sangat rahasia, Bapak Ibu. Nah, kalau udah sangat rahasia di sini adalah informasinya menyangkut keamanan negara. Ya, seperti apa? Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Di SKKAD itu sudah diatur tentang akses arsip dinamis. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, arsip dinamis itu terbuka untuk umum. Tapi ada syaratnya, hanya yang berkepentingan. Nah, yang berkepentingan dalam ini diatur di SKKAD. Makanya setiap pemerintah daerah dalam hal ini baik provinsi, kabupaten maupun kota itu harus menyusun SKKAD, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Jadi walaupun sifat itu arsip dinamis itu sifatnya terbuka, tapi kita dibatasi oleh ada aturan yang membatasi. Jadi di situ ada pengklasifikasian, ada surat rahasia, ada surat rahasia, terbatas dan biasa. Nah, untuk yang kategori sangat rahasia ini menyangkut keamanan dan keselamatan negara. Yang seperti apa biasanya? Yaitu tentang pertahanan Bapak Ibu. Contohnya kapal Indonesia itu punya kapal selam berapa banyak. Nah, itu makanya yang sangat rahasia ini biasanya adanya di Kementerian Pertahanan, Bapak Ibu. Kemudian surat yang rahasia adalah surat yang informasinya menyangkut informasi kedinasan. Misalnya Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu ada yang disebut rahasia itu yang menyangkut informasi kedinasan. Siapa yang boleh akses? Hanya penekanannya di sini Bapak Ibu adalah untuk surat yang bersifat rahasia yang bisa mengakses adalah pimpinan tertinggi di instansi Bapak Ibu. Itu intinya. Kalau yang surat rahasia.
surat rahasia dan terbatas. Kalaupun yang terbatas ini hanya boleh diakses misalnya satu tingkat di bawah, tapi harus tetap mendapat izin dari pimpinannya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari pengurusan surat. Apa sih tujuan dari pengurusan surat? Yaitu penyampaian surat kepada pihak lain secara cepat, tepat, dan aman. Jadi kita harus menjamin surat tersebut sampai dengan cepat, tepat, dan aman. Aman di sini dalam hal apa Bapak Ibu? Adalah informasinya. Jadi surat itu keamanannya yaitu keamanan dari informasi yang terkandung di dalam arsip tersebut. Kemudian tujuan yang kedua Bapak Ibu adalah mengendalikan surat secara tertib melalui sarana dan prosedur yang efektif. Kemudian yang ketiga, membantu kelancaran penyelesaian surat melalui prosedur penyampaian yang tertib. Tapi Bapak Ibu, terkadang kita menghadapi masalah dalam pengurusan surat, yaitu pertama Bapak Ibu adalah keterlambatan. Ini biasa Bu, keterlambatan penyampaian surat ke unit pengolah yang mengakibatkan keterlambatan dalam melaksanakan tindakan. Misalnya suratnya masuk itu sebenarnya permintaan, misalnya permintaan atau undangan lah, contoh undangan. Nah undangannya itu kebetulan TU-nya nggak masuk. Atau lama di pimpinan lupa. Nah, terlambat disampaikan ke unit yang dituju. Akhirnya acaranya sudah selesai Bapak Ibu. Kemudian kedua, kekeliruan dalam mengerahkan surat. Harusnya ke bagian pembinaan misalnya, atau di disposisinya ke bagian pemeliharaan, seperti itu Bu. Kemudian terjadi kebocoran informasi surat. Jadi surat itu belum nyampe yang dituju, informasinya sudah bocor. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagi yang pengelola surat atau pencatat surat yang ada di tempat Bapak Ibu, kita sebagai TU itu harus istilahnya nggak boleh bocor Bu. Jadi harus memegang prinsip kalau boleh TU harus baca karena dia harus mendeskripsi, tapi nggak boleh diceritakan ke pihak lain. Kemudian di pengelolaan surat ini kita mengenal adanya asas pengorganisasian Bapak Ibu. Jadi asas pengorganisasian pengurusan surat yaitu penentuan asas dengan pertimbangan ruang lingkup fungsi organisasi, beban kerja, volume surat, jumlah pegawai, dan lokasi gedung. Kemudian asasnya Bapak Ibu, kita mengenal asas sentralisasi. Nah, yang dimaksud dengan asas sentralisasi ini adalah pengurusan surat mulai dari pencatatan sampai dengan pendistribusian surat ke unit pengolah serta pengiriman surat keluar menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan secara terpusat. Jadi, apalagi organisasinya kecil, Bu, biasanya pengelolaan suratnya itu terpusat atau istilah lain tersentral. Tersentralnya di mana? Kalau kami di Arsip Nasional itu tersentralnya di bagian arsip, Bapak Ibu. Jadi semua surat yang masuk ke Arsip Nasional harus melalui satu pintu yang disebut asas sentralisasi. Kemudian apa keuntungan asas sentralisasi Bapak Ibu? Keuntungannya di sini adalah terjadi keseragaman sistem dan prosedurnya. Kemudian keseragaman peralatan yang digunakan, kemudahan dalam pengendalian dan pengurusan suratnya. Jadi satu sistem. Kemudian kita mengenal asas sentralisasi cocok digunakan untuk organisasi mana aja, Bapak Ibu, yang menggunakan asas sentralisasi, yaitu organisasi oleh instansinya lebih kecil, lokasi unit kerja dalam satu atap, pegawainya sedikit gini dalam artian nggak seperti kementerian Bapak Ibu, kementerian kan ribuan, kalau misalnya seperti di Arsip Nasional sekitar 600, jadi dia menganut asas sentralisasi. Kemudian volume surat masuknya dan keluar nggak terlalu banyak. Kemudian yang kedua ada namanya asas desentralisasi Bapak Ibu, yaitu kegiatan pengurusan surat dari penerimaan, pencatatan, pengarahan, surat masuk sampai dengan pengiriman surat keluar dilaksanakan sendiri-sendiri oleh masing-masing unit kerja dalam suatu organisasi. Contohnya di Kementerian Bapak Ibu. Jadi setiap sekjen itu punya suratnya tersendiri, pengelolaan suratnya tersendiri.
Nah, adapun asas desentralisasi ini cocok digunakan untuk organisasinya besar, seperti yang saya ambilkan contoh tadi yang di Kementerian Bapak Ibu. Kemudian lokasi unit kerjanya terpencar, jadi ada di daerah, jadi ada instansi pusat, ada badan diklatnya di daerah, atau ada ada UPT-nya di daerah. Kemudian pegawainya jumlahnya banyak, volume suratnya juga banyak. Adapun keuntungannya itu kecepatan dalam penyampaian surat, kecepatan dalam pemrosesan surat, kerugiannya tidak ada keseragaman, sistem dan prosedur serta peralatan. Jadi karena masing-masing punya otonom sendiri untuk menentukan sistem yang digunakan, makanya nggak seragam Bapak Ibu. Kemudian kesulitannya di sini adalah dalam pengendalian dan pembinaan sistem untuk seluruh lingkup organisasi, karena masing-masing menerapkan aturan sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke pedoman kerja, Bapak Ibu. Jadi kebijakan pengurusan surat yang berlaku, lengkap dan terperinci seperti asas, perorganisasian, prosedur kerja, dan tata kerja yang digunakan. Dan adapun tugas dan tanggung jawab kegiatan pengurusan surat sesuai dengan asas pengorganisasian yang sudah ditetapkan oleh kebijakan pimpinan. Kemudian teknis prosedur pengurusan suratnya seperti pencatatan, pengarahan, dan sarananya sudah diatur. Kemudian Bapak Ibu, di dalam pengurusan surat ini kita mengenal istilah pendelegasian wewenang, yaitu penandatanganan surat keluar merupakan tugas dari pimpinan instansi atau pimpinan tertinggi di instansi tersebut. Kalau di Sri Kandi kita mengenal pimpinan tertinggi yang hanya bisa mengirim surat keluar. Ya, contohnya kalau di tempat Bapak Ibu adalah kepala dinas. Nah, tapi itu bisa didelegasikan Bapak Ibu. Didelegasikan kemana? Yang satu tingkat di bawah kepala dinas, misalnya sekretaris dinas. Penandatanganan surat keluar merupakan tugas pimpinan instansi, namun dapat didelegasikan kepada pejabat di bawahnya. Seperti kepala dinas memberikan, kalau nggak ada di tempat, bisa didelegasikan ke sekretaris dinasnya. Atau kalau di provinsi gubernur nggak ada, untuk surat keluarnya ditandatangan sama Pak Sekda, itu boleh. Kemudian pimpinan sebaiknya hanya menandatangani surat yang bersifat kebijakan, sedangkan surat teknis operasional dapat didelegasikan kepada bawahannya. Tapi untuk yang bersifat teknis Bapak Ibu ya. Nah, kemudian penulisan tanggal surat. Tanggal surat harus sesuai dengan tanggal penandatanganannya. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan di sini lagi, ini sebenarnya sudah diatur di Tata Naskah Dinas. Kalau untuk penulisan tanggal surat, itu harus ditandatangan dulu Bu suratnya. Jadi suratnya sudah ditandatangan dulu, baru diberi tanggal. Karena kalau sudah diberi tanggal lebih dulu, takutnya pimpinan pada saat itu nggak ada di tempat. Padahal di aturan tata naskah dinas sudah diatur kalau surat dibubuhi tanggal ketika sudah ditandatangan. Kemudian jangan menulis tanggal surat lebih awal dari penandatanganannya. Kemudian hanya menuliskan bulan dan tahun sementara tanggalnya dikosongkan dulu. Kemudian kita lanjut ke faktor pengamanan surat. Untuk menghindari kebocoran Bapak Ibu, informasi surat karena kurangnya kehati-hatian petugas, maka pengamanan informasi surat diperlukan sejak pembuatan konsep surat sampai dengan pengetikannya, terutama untuk surat yang bersifat rahasia dan terbatas. Perlu dihindari pemberitahuan informasi surat kepada orang lain. Jadi untuk yang bersifat rahasia, juga sudah diatur di Tata Naskah Dinas Bapak Ibu, kalau surat yang berkategori rahasia, itu TU pun nggak boleh membuka surat tersebut. Jadi surat tersebut langsung disampaikan kepada yang dituju. Yang dituju yang mana? Yaitu yang ada di depan surat itu kan ada kepada yang terhormat yang ditujukan. Nah, itu nggak boleh sama sekali dibuka oleh TU sekalipun, Bapak Ibu.
Jadi harus disampaikan dulu karena itu biasanya menyangkut kerahasiaan, apakah sanksi administrasi atau apa yang bersifat intinya bersifat rahasia yang nggak boleh orang luar tahu sebelum pimpinan mengambil kebijakan lain. Kemudian prosedur pengurusan surat masuk, Bapak Ibu, ada penerimaan, ada pengarahan, ada pencatatan, dan pendistribusian. Penerimaan itu dari instansi luar diterima di bagian, misalnya contohnya di Arsip Nasional di bagian arsip, nanti diregistrasi di bagian arsip dulu, kemudian dilakukan tahap kedua itu pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian. Diarahkan kemana ini suratnya? Nanti dikelompokkan dulu. Terus habis itu dicatat, baru didistribusikan. Kemudian prosedur pengurusan surat masuk Bapak Ibu, yaitu di unit kearsipan, yaitu penerimaan, meneliti kebenaran alamat surat, apakah surat tersebut sudah lengkap atau masih ada ada lampirannya, kemudian membubuhkan paraf nama tanggal sebagai bukti penerimaan. Kemudian mensortir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di bagian penerimaan surat itu harus mensortir surat masuk berdasarkan kategori. Apakah itu surat dinas atau surat pribadi. Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah membuka sampul. Ini untuk yang arsip berkategori terbuka ya Bapak Ibu ya, atau yang berkategori biasa. Kalau yang berkategori rahasia, biasanya ada cirinya Bapak Ibu, yaitu di amplopnya itu ada tinta merah tertulis R. Kalau ada kode R, itu nggak boleh dibuka sama sekali, walaupun TU sekalipun. Jadi itu harus langsung disampaikan kepada yang dituju. Kemudian yang berkategori biasa harus dibuka sampulnya atau amplopnya, kemudian dikelompokkan surat dinas berdasarkan bobot informasi surat tersebut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yaitu perlu dicatat. Mencatat informasi surat pada buku agenda surat masuk dan melampirkan lembar disposisi untuk disampaikan kepada pimpinan. Seperti itu, Bu, prosedurnya. Kemudian yang nomor 3, tahap ketiga adalah pengendalian, yaitu menyerahkan surat dinas kepada pimpinan setelah dicatat. Dicatat, nanti pimpinan yang memberikan disposisi Bapak Ibu. Mencatat informasi sesuai perintah pada buku agenda surat masuk. Kemudian yang keempat, mendistribusikan. Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi dan meminta para buku agenda sebagai bukti surat diterima. Jadi Bapak Ibu, untuk pengendalian surat ini harus dicatat. Jadi biasanya bagian arsip itu atau bagian persuratan itu datang ke unit mengantar arsip dan membawa buku agenda penerimaan. Jadi di unit tersebut yang menerima siapa, harus nama sama harus diparaf. Dia terimanya tanggal berapa, seperti itu, Bu. Penerimaan surat masuk dilaksanakan oleh unit kerja atau unit kearsipan. Tugasnya adalah menerima surat masuk, apakah itu lewat pos, kurir, atau melalui aplikasi Bapak Ibu. Aplikasi Srikandi misalnya. Kemudian memeriksa surat masuk jika salah alamat, mensortir surat untuk membedakan surat dinas, ini sudah juga disampaikan tadi. Mengarahkan, menggolongkan surat, terbuka, penting, biasa, tertutup, atau rahasia. Untuk surat rahasia, surat pribadi disampaikan dalam keadaan tertutup, sesuai dengan alamat yang dituju. Kemudian membaca surat untuk menetapkan surat penting, surat biasa, surat ditetapkan arahnya, maksudnya kepada siapa surat tersebut akan diarahkan oleh pimpinan. Kemudian setelah surat didisposikan Bapak Ibu, kita di unit pengolah, yaitu tindak lanjut surat masuk dilaksanakan oleh kepala bidang misalnya, atau sekretaris dinas sebagai unit pengolah dengan tahapan menerima surat dinas serta membubuh paraf sebagai tanda terima pada buku agenda surat masuknya. Kemudian membaca dan meneliti isi surat dinas beserta lampirannya. Kemudian yang ketiga, menindaklanjuti isi surat sesuai dengan disposisi pimpinan. Misalnya disposisi pimpinan harus dijawab. Nah, yang punya tanggung jawab untuk menjawab surat tersebut adalah unit pengolah yang dituju. Misalnya unit pembinaan atau unit pengelolaan. Kalau di Dinas Arsip provinsi maupun di kabupaten kota.
Kemudian kita lanjut ke prosedur pengurusan surat keluar Bapak Ibu. Jadi di sini ada unit pengolah sebagai unit yang dituju untuk membuat surat balasan misalnya Bapak Ibu. Yaitu mempersiapkan pembuatan surat keluar dari mulai konsep hingga net surat keluar. Nah, karena kita sekarang mengenal Sri Kandi Bapak Ibu, jadi bisa mengetik di Sri Kandi masing-masing. Terus ditujukan siapa verifikatornya Bapak Ibu. Jadi siapa verifikatornya akan lewat aplikasi dikirim lewat verifikator. Kemudian setelah diverifikasi nanti naik siapa lagi verifikatornya di atas. Kemudian apakah surat tersebut akan ditandatangan oleh Bupati misalnya. Kalau misalnya surat tersebut akan ditandatangan Bupati, berarti dalam hal ini Sekda atau Bupati atau Gubernur itu harus menjadi verifikator. Jadi Bupati atau Gubernur itu selain dia sebagai penandatangan surat, juga sebagai verifikator. Karena setahu saya kalau untuk di pemerintah daerah Bapak Ibu ya, untuk surat keluar, misalnya surat dari Provinsi Sulawesi Barat misalnya, mau berkirim surat ke Arsip Nasional, konsep suratnya dari Dinas Perpustakaan, nanti diverifikasi sama Sekda, kemudian ditandatangan oleh Gubernur. Nah, setelah tanda tangan elektronik sama Gubernur, baru boleh dikirim. Kemudian menyampaikan surat kepada pimpinan, diperiksa dan ditandatangan, meminta penomoran surat keluar dan tempel. Ini kalau yang masih manual Bapak Ibu, sebelum menggunakan Sri Kandi 100%. Kemudian menyerahkan surat keluar dan pertinggalnya di UK. Ini juga masih umum. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pure sudah menggunakan Sri Kandi, jadi nggak perlu di print lagi. Jadi sudah diberkaskan di aplikasi Sri Kandi tersebut. Kemudian unit kearsipan tugasnya dalam hal ini sebagai apa? Menerima surat keluar lengkap yang telah di TTD oleh pimpinan. Kalau ini arsipnya masih manual Bapak Ibu. Kemudian memberi nomor dan cap dinas. Mencatat surat keluar pada buku agenda surat keluar, kemudian menyimpan pertinggalnya. Pertinggal surat ke sekretaris dinas atau ke sekretaris, memberi sampul pada surat keluar dan suratnya dikirim melalui pos. Ini yang masih manual. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, karena sekarang Sri Kandi sudah ini ya, target kami 2023 itu Sri Kandi sudah live semua seluruh Indonesia, jadi lebih memudahkan lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mengantar ke unit-unit, tapi dengan otomatis dengan fitur-fitur yang ada, tinggal mencet udah nyampe suratnya Bapak Ibu. Ini penomoran surat keluar yang masih manual. Nah, untuk pemerintah daerah harus merujuk ke tata naskah dinasnya masing-masing. Bagaimana penomoran suratnya. Siapa aja yang berhak tanda tangan dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke penandatanganan surat. Yang sebelum ditandatangan oleh pejabat yang berwenang, konsep naskah dinas harus diparat terlebih dahulu. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi apakah pembuatan surat itu manual atau lewat Sri Kandi tetap harus diparat terlebih dahulu. Nah, ada parat dalam artian begini sebagai verifikator Bapak Ibu. Jadi misalnya suratnya dari kepala bidang misalnya di daerah. Verifikatornya siapa? Adalah atasannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian parat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan bentuk koordinasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengirim surat keluar, paling nggak atasannya tahu atau kepala dinas tahu. Nggak boleh langsung dikirim sendiri, tapi harus melewati eselon 3 mengirim surat. Karena di dinas itu kan eselon 3 nggak punya kewenangan ya Bapak Ibu ya. Nggak punya kewenangan untuk membuat atau mengirim surat sendiri. Yang punya kewenangan di dinas itu adalah pimpinan tertinggi, yaitu siapa Bapak Ibu? Kepala dinas. Kecuali kalau ada pendelegasian wewenang. Jadi sekretaris dalam hal ini bisa membuat surat keluar dengan catatan tadi, bukan berupa kebijakan, tapi suratnya bersifat teknis. Kemudian fitur pada naskah dinas dengan media rekam elektronik Bapak Ibu dapat berbentuk catatan
ada historinya. Naskah dinas dalam basis data atau di database sudah kelihatan sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian sarana pengurusan surat, ini Bapak Ibu, kalau yang manual ada buku, kita mengenal buku agenda, kertas kendali, dan ada namanya taka. Nah, kemudian apa aja yang dicatat di buku agenda? Yaitu buku agenda dalam hal ini adalah buku sarana pencatatan, surat masuk dan surat keluar. Digunakan sebagai alat untuk penemuan kembali surat. Sulit dilakukan penyusunan arsip apabila surat dalam penataannya terpisah antara surat masuk dan ke surat keluar. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi pemberkasan besok, itu surat masuk dan surat keluar di tempat Bapak Ibu biasanya kan masih dipisah, Bu. Surat masuknya di mana, surat keluarnya di mana. Nah, untuk penataannya besok ada materi khusus dari Pak Pinan yang akan membahas bagaimana Bapak Ibu cara memberkaskan arsip dan cara membuat daftar berkas dan isi berkas. Itu besok materinya khusus dari Pak Pinan.